Halo guys, selamat datang kembali di channel Tos Serba Kurnia bersama saya Rizky Kurniawan. Nah, di video kali ini kita mau ngobrol santai tentang beberapa pertanyaan yang sudah masuk terkait SRC lagi ya. Berhubung nih pakai baju dari SRC waktu itu, waktu ada acara apa namanya ya ini, pesta retail daerah di Bandar Lampung. Nah, jadi ada pertanyaan tentang permodalan SRC nih ya. Nah, kita bahas permodalan SRC. Apakah untuk gabung dengan SRC itu memerlukan modal yang besar? Nah, kurang lebih pertanyaan teman-teman banyak yang seperti itu ya. Ini tanya modalnya berapa, perlu modal atau enggak, dan pokoknya intinya tentang modal. Nah, di sini kita coba luruskan, kita coba jawab ya. Sebelum dijawab tentang permodalannya, kita harus tahu dulu konsep dasarnya. Jadi SRC itu adalah kepanjangannya kan Sampurna Retail Community. Jadi dia itu bukan suatu kerjasama atau apa ya, bisa dibilang keterikatan untuk distribusi barang itu enggak. Jadi bukan juga semacam franchise, bukan juga apa ya, intinya dia itu hanya SRC itu hanyalah komunitas gitu. Jadi itu SRC itu hanya perkumpulan, jadi tidak ada di situ kerjasama atau penyetoran modal atau pendaftaran supaya kita bisa mendapat distribusi barang. Jadi kedudukannya SRC itu komunitas atau perkumpulan. Jadi beda halnya dengan seperti TMI, Toko Mandiri Indogrosir, yang itu memang dia semacam franchise yang nanti dibina per toko, atau kalau kita bikin kayak Indomaret, Alfamart itu kan franchise, kita setor modal, nanti semua diurusin dari pihak ini yang punya franchise. Nah, kalau SRC dan juga sama halnya seperti yang lain, seperti DRP, seperti kalau gudang garam itu apa namanya, lupa saya, gudang garam. Nah, jadi itu komunitas yang memang menjualkan produk-produknya Sampurna dan kemudian diberi pembinaan oleh Sampurna dan diseragamkan. Jadi tidak ada modal yang disetor ke Sampurna atau minimal permodalan toko kita berapa untuk bisa gabung dengan SRC, itu nggak ada. Mau toko kita kecil, mau toko kita hanya menjual sembako, itu nggak jadi masalah. Semua bisa gabung ke SRC selagi bisa menuruti dan mengikuti aturan yang ada di SRC gitu. Sama halnya kan dengan komunitas-komunitas kan, harus mengikuti aturan. Contoh, dari sisi pengecetan toko itu ada aturannya tersendiri. Itu yang menjadi identitas dari SRC gitu loh. Nanti kemudian setelah toko itu dicat, kemudian diberikan banner dari SRC dan itu dipasang. Itulah yang menjadi pembeda antara toko biasa dengan toko-toko SRC gitu. Nah, berhubung tadi modal kita nggak ada yang setor dan siapapun bebas gitu selagi bisa mengikuti aturan-aturan di SRC ya. Ya sebenarnya aturan juga tidak mengikat, yang memang mau ngikutin ya silahkan, cuman secara aturan dasar kayak cat toko terus kemudian banner itu ya itu memang sudah standarnya ya. Tapi kalau lain-lain kayak misal kumpul paguyuban, kemudian ikut pertemuan dan lain sebagainya, ikut misi, itu ya tergantung dari individu masing-masing. Kalau memang teman-teman mau ikut, mau gabung, silahkan gitu kan. Nggak ikut juga nggak apa-apa ya, banyak gitu toko-toko SRC yang dia hanya fokus jualan, nggak ikut perkumpulan, nggak ikut paguyuban, ya ada gitu. Contoh di tempat saya sendiri, di kecamatan saya itu SRC-nya nggak aktif perkumpulannya. Jadi waktu saya masih aktif di SRC itu, untuk ikut paguyuban itu harus menempuh jarak yang jauh ke kecamatan
sebelah gitu ya, ke Tanjung Bintang waktu itu tuh. Tapi karena banyak kendala ya, yang pasti karena posisinya yang jauh, lokasinya yang jauh, dan harus mengorbankan toko kita, akhirnya entah itu tutup atau gimana, akhirnya saya mengurangi perkumpulan gitu teman-teman. Jadi soal modal kita nggak ada yang disetor, nggak ada juga minimal toko yang seperti apa yang bisa gabung SRC, itu nggak ada selagi mau mengikuti peraturan. Nah, salah satunya lagi peraturannya itu menurunkan gantungan. Jadi kalau teman-teman lihat toko SRC yang menerapkan aturan, itu sebenarnya nggak ada lagi rentengan-rentengan yang digantung, supaya tokonya itu rapih, bersih, dan terang. Nah, berkaitan dengan modal lagi, selain kita nggak ada setor modal ke SRC, SRC pun tidak ada namanya setor permodalan ke kita, nggak ada mengucurkan permodalan ke kita. Ada itu dalam bentuk reward ya. Semisal kalau dulu, saya tidak tahu kalau sekarang ya, cuman waktu dulu ketika saya gabung SRC, untuk uang pengecetan itu diganti gitu ya. Itu support untuk penggantian cat. Kemudian untuk kita mendapatkan kucuran dana dari Sampurna, itu kita ikut yang namanya misi. Nah, tapi di luar itu seperti permodalan itu memang nggak ada kucuran dari Sampurna. Misi itu didapatnya dari aplikasi. Jadi kalau kita sudah gabung dengan SRC, itu kita ada aplikasinya, iOS SRC namanya. Itu bisa digunakan untuk belanja ke mitra SRC, dan bisa juga di situ ada misi yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan poin atau koin ya bahasanya, seperti itu. Jadi intinya ada misi, kita kerjakan. Misi itu bisa misi pajangan atau misi belanja, tergantung apa eventnya di situ gitu ya, atau misi kita penataan dan lain sebagainya. Nanti kita foto, terus kalau disetujui misinya kita dapat koin. Nah, seperti itu cara kerjanya. Dapatnya berapa tergantung seberapa rajin kita mengisi misi gitu ya, kita mengerjakan misi. Dan nanti itu biasanya setiap 1 tahun sekali di akhir tahun itu ada event, baik itu event di daerah, per daerah gitu ya. Seperti yang ini yang saya ikuti kemarin, ini event di Bandar Lampung, udah mungkin 2 tahun yang lalu lah itu ya. Kemudian nanti setelah dari Pekan Raya Daerah namanya ya, itu akan ada event lanjutan yang dikumpulkan SRC di seluruh Indonesia di satu tempat, yang namanya Pekan Retail Nasional, PRN. Salah, Pesta Retail Nasional, PRN ya gitu. Tempatnya beda-beda, saya kurang paham sih di mana aja, nggak pernah ikutan juga gitu, nggak pernah sampai poinnya, karena itu kan dia tinggi-tinggian poin ya. Jadi otomatis yang rajin ngerjain itu dia akan lebih besar peluangnya. Nah, itu di situ ada misi individu, misi toko, juga nanti ada misi per paguyuban. Jadi selain dia aktif di toko, tokonya aktif untuk mengerjakan misi, juga toko itu dituntut untuk bisa aktif di paguyuban. Jadi nanti ada misi-misi yang itu dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman di paguyuban, seperti itu. Gitu. Nah, untuk pembinaan di SRC itu biasanya setiap seminggu sekali kalau tidak salah itu ada kunjungan namanya dari SRC Coach gitu ya. Biasanya itu kita bisa saling sharing juga lah ya, apa program-program, dan kemudian mungkin kita bisa tanya-tanya tentang toko kita, penataan dan lain sebagainya. Itu bisa kita tanya kepada SRC Coach gitu. Selain nanti ada kunjungan, juga setiap ada kumpul paguyuban biasanya didampingi dengan
SRC coach itu. Dan itu mereka benar-benar aktif gitu ya, bukan cuman sekedar mendampingi, tapi mereka kayak misal kalau ada acara berbagi gitu ya di bulan Ramadan, biasanya bagi-bagi takjil itu kalau saya perhatiin, kalau untuk di wilayah sini tuh benar-benar aktif sampai ikut turun ke lapangan gitu. Itu benar-benar memang akrab-akrab banget gitu, ramah-ramah banget para SRC coach ini ya. Orang-orang Sampurna emang top banget gitu. Nah itu teman-teman, ya ini sharing pengalaman aja ya selama saya bergabung sama SRC. Memang mungkin info yang saya sampaikan ini udah nggak update karena saya udah lama tidak kumpul dengan teman-teman paguyuban, tapi ya itu yang saya ketahui selama waktu saya bergabung dengan SRC gitu ya. Mungkin kalau sekarang sistemnya udah beda, caranya udah beda, atau di daerah lain juga ada cara tersendiri atau ada acara tersendiri gitu. Ya coba jadi share gitu ya di sini, teman-teman. Ya mungkin itu aja ya yang bisa di-sharingkan tentang permodalan. Intinya kalau teman-teman mau gabung SRC itu nggak ada batasan, teman-teman tokonya harus seluas apa, modal teman-teman harus sebanyak apa, siapapun bisa bergabung. Yang penting teman-teman bisa ikut berbaur dengan kawan-kawan SRC lainnya gitu ya. Kalau ada pertanyaan atau teman-teman mau sharing apa, bisa langsung share aja di kolom komentar ya. Buat yang mau gabung SRC juga, insya Allah mudah-mudahan bisa saya bantu gitu. Kalau teman-teman mau gabung bisa saya arahin untuk yang sekitaran di daerah Lampung gitu. Nanti bisa saya coba tembusin sama teman-teman SRC-nya gitu. Thank you ya sudah menyaksikan video sampai akhir. Walaupun mungkin banyak omongan-omongan gak jelas, tapi mohon dimaafkan aja, mohon dimaklumi aja gitu ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe supaya bisa terus nerima update video-video dari saya. Dan semoga video-video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Dadah.